syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa bahagia saya bisa kembali bersama dengan masyarakat Indonesia secara umum karena saya berjalan dari penjara ke penjara selama 29 bulan. Walhal juga kepada yang saya hormati senior saya Kiai Haji Ahmad Qol Ridwan. Beliau adalah senior saya di PII dan banyak membimbing saya dan mengingatkan saya untuk tampilan sepulang dari pesantren agar bisa lebih tetap mampu meniti buih. Sedikit kabar dari penjara bahwa seluruh kasus saya dua-duanya adalah kasus bodoh. Ada permintaan dari seseorang, mesti jamaah tahu seseorang itu, bahwa saya harus dihukum 8 tahun. Sidangnya belum, pereksaannya belum, pemberkasannya belum, prosesnya nggak ada, harus dihukum 8 tahun. Tahu kan orangnya kan? Nah, kalau udah tahu jangan disebut, tahu sendiri aja. Yang lain, sebagai penegasan pada pertemuan malam ini saya akan langsung saja karena waktu 20 menit, saya menyiapkan bahan untuk 40 menit ini. Tapi 20 menit cukup insyaallah. Saya akan langsung pada muhasabah umat Islam dalam rentang 20 tahun belakangan ini. Kondisi umat Islam selama 2 dasawarsa 20 tahun semakin terpinggirkan, bahkan secara sistematis tereliminasi. Saya agak khawatir omongan saya jadi kenyataan. Karena dulu ketika pemilihan gubernur tahun 2012, saya adalah orang yang paling getol keliling untuk ngingetin ini permainan kerambol. Di banyak daerah Rawabelong, Palmerah, sampai Lubang Buaya itu saya samperin kampung-kampung, tapi nggak nembus. Tahukah para jamaah, sejak 2012 itulah mulai terjadi penghancuran masjid. Ada 2 masjid dihancurkan dan yang paling ketara sampai hari ini belum dibangun adalah Masjid Usmar Ismail. Orang yang punya paham ideologi apa yang suka ngancurin masjid? Ya, mudah-mudahan dipahami. Kalau kemarin yang alhamdulillah dikalahkan oleh Pak Anies Baswedan itu memang jadi kalah, kalau dia menang dia sudah punya agenda untuk menghancurkan 90 masjid yang dianggap basis daripada kekalahan mereka. Itulah maka selama musim 29 bulan itu mungkin tidak mau mengulangi kekalahan, karena Alfian Tanjung ini bukan siapa-siapa tapi sering jadi peluru nyasar. Peluru nyasar kerjaan saya memang dari dulu. Saya punya salah satu strategi kita itu strategi nyabut pentil. Biar mobilnya gede kayak apa, biar mobil mereknya kayak apa, biar harganya berapa puluh miliar, kalau bannya pentilnya dicabut bisa jalan nggak ya? Tolong ingat peristiwa insiden Pulau Seribu. Siapa jamaah yang ingat insiden Pulau Seribu sebelum terjadinya pemilihan putaran kedua DKI Jakarta? Silakan dibuka. Bukan Al-Maidah Bu. Kalau Al-Maidah itu kan bulan September tahun 2016. Kalau ini peristiwanya bulan April, seminggu sebelum putaran kedua. Ketika kampanye putaran terakhir itu terjadi amprokan antara kelompok Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno dengan Pak Ahok dengan Pak Jarot. Ya, kalau dibahas panjang silakan nanti dibuka, masih ada, saya lihat di YouTube masih ada kerusuhan Pulau Seribu. Putaran pertama suara mereka 82,8%. Setelah terjadi peristiwa itu tinggal 36,2%. Mudah-mudahan menangkap semangat itu, maka Alfian Tanjung harus diumpetin selama 29 bulan supaya nggak ngegerecokin. Ya. Tapi itu mungkin terlalu pede banget kayaknya. Nah, kita teruskan. Jadi pada hari ini kita mencoba menyadari dulu bahwa umat Islam memang terpinggirkan secara sistematik dan kita dipaksa untuk benci sama agama kita. Tadi Pak Kiai Haji Hidayat Nur Wahid sudah mengingatkan itu.
Selama 29 bulan di penjara, saya mau cerita beberapa orang dalam penjara. Ada di antaranya yang saya tahu itu ada 2 orang Hafiz Quran di penjara dan vonis itu 9 tahun. Kalau orang yang lihat dari jauh nggak ngerti ini masalahnya apa. Jadi itu tadi undang-undang tadi kan berlaku itu. Jadi ceritanya oknum Ustadz Fulan ini menikah. Kan gini Pak Kiai, undang-undang sekarang ini kan menikah itu harus 19 tahun. Jadi dia menikahnya itu dengan yang umur 18 tahun lebih dikit. Karena belum sampai 19 tahun ada yang lapor 9 tahun penjara. Jadi sekarang walaupun nikahnya resmi, kalau tanggalnya tahunnya nggak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, nah cara paham komunis untuk dibangun pertama menghancurkan keluarga. Kalau kita belajar skema membangun komunisme seluruh dunia, cara pertama adalah menghancurkan rumah tangga. Yang kedua, polisisasi. Sekarang tengok aja, yang produksi senjata di Bandung, siapa ketuanya? PSSI, siapa ketuanya? BNN, siapa ketuanya? Bea Cukai, siapa ketuanya? Jadi kalau dalam sebuah negara sudah terjadi polisisasi, maka negara itu sedang mengarah untuk menjadi negara komunis. Bukan nyata Bu, memang itu bidang saya. Jadi saya menekuni selama 30 tahun, saya bilang wah ini saya pikir cukup sampai di situ. Yang kedua, kekuatan barisan umat Islam, orang hanya melihat 2, NU dan Muhammadiyah. Tapi sekarang suka ataupun tidak, harapan terbesar ada pada Muhammadiyah. Tentu kawan-kawan dari FPI, GNPF, Barisan 212 ini menurut hemat saya harus terus mematut diri, karena ini kekuatan yang kalau dalam teori masak, adonannya udah bagus. Adonan udah bagus, maka mudah-mudahan kokinya cukup pinter, jangan sampai kelebihan garam, jangan sampai kelebihan TPM, jangan kelebihan komposisi yang ada. Nanti saya bahas di poin ketiga. Yang jelas kekuatan Barisan Umat Islam ini sekarang dicoba untuk dipecah dari dalam, diantaranya dengan berhutang budi. Ketika ribut-ribut 1,5 triliun, dulu kenapa nggak ribut? Nah, Muhammadiyah tidak pernah. Statement dari Pak Din Samsudin bagus dalam acara di Surakarta kemarin di UMS. Oh ternyata tagihan Muhammadiyah kepada pemerintah bukan 350 miliar. Nah, Ibu sudah tahu. Yang ketiga, secara internal Jamaah 212 dalam beberapa interaksi saya baik dengan jaringan intelijen maupun dengan jaringan wartawan internasional, dia merupakan sebuah barisan yang harus di maintenance. Jadi kepada semua yang mendengarkan, siapa yang menyimak lewat forum hari ini atau ini live streaming, saya tahu, agar bisa diperhatikan, 212 merupakan barisan yang kuncinya ada di emak-emak dan generasi milenial. Ya, saya kebetulan baru hari kemarin bisa hadir penuh dari persiapan sampai. Ternyata ketika saya keliling-keliling Indonesia ini, Pak, saya ini nggak pernah absen loh Pak 212. Di pesantren-pesantren NU banyak kiai-kiai dan santri-santri yang mematut diri bahwa dia adalah barisan 212. Di beberapa komunitas Brimo misalnya, kepolisian, mereka di belakang bisik, Ustaz, kita nggak pernah absen loh 212. Saya gimana caranya pas tanggal 2 Desember tuh biar lagi off, biar saya ikut. Jadi ternyata wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasluhum ba'duhum ba'd. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi buat jamaah semua yang berbahagia, saya kasih catatan, jamaah 212, mujahid 212 adalah harapan yang dilihat dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tanggal 23 Desember lalu saya menemui Habib Rizik. Kami datang bersama 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah Kesultanan Cirebon. Saya ingin membetulkan atau menyatakan dukungan betul pernyataan Pak Hidayat Nurwahid tadi. Sultan Cirebon bercerita banyak tentang banyak hal yang membahayakan, terutama dari gerakan Cina
pencaplokan tanah-tanah di jalur Pasundan, Cirebon, segala macam. Apa yang terjadi dalam perbincangan kita di sana, bahwa kita memang menyadari betul umat Islam ini sekarang mengalami sebuah perang terminologi. Maka buat para jamaah semua, buat para pemirsa, para penyimak yang melihat secara tayangan atau rekaman ulang, bahwa perang terminologi ini harus dihidupkan dalam bentuk kita jangan mau disalahkan terus, karena ya istilah radikul itu adalah bentuk ketidaksanggupan mereka mengurus negara. Nggak becus ngurus negara, ngomongnya radikal. Jadi Jamaah 212 ini merupakan sebuah potensi yang sangat positif, dan saya akan terus mencoba berinteraksi dengan Ustadz Slamet Ma'arif, Yusuf Martak, dan tentu dengan jaringan yang lain, karena saya tahu betul Muhammadiyah se-Indonesia itu ada perwakilan di 212. NU terutama garis lurus ada perwakilannya dalam jaringan 212. Nah, tentu saya cukupkan sampai di sini, yang lebih detail di forum yang lebih terbatas. Yang keempat, nah ini muhasabah yang keempat dari saya adalah gerakan dan serangan musuh Islam semakin menjadi-jadi karena kekuatan real umat Islam masih bersifat potensial. Kita tidak pernah memahami bagaimana yang namanya obor. Obor itu one belt one road, ada sebuah jalur sutra Cina ini sebetulnya sudah sampai kepada ambang ikrar. Kalau memang komunisme mau dihidupkan, maka pada tahun 2017 awal Ripka Ciptani, saya sebut nama karena memang dia harus bertanggung jawab, ya, mendapatkan tawaran 500 triliun dari Partai Komunis Cina agar dia bisa membangun PKI asli. Tapi Ripka takut karena dengan begitu dia harus bangun kantor cabang, kantor daerah segala macam. Jadi kebangkitan komunis hari ini sebetulnya tinggal nunggu apakah umat Islam akan menunggu korban-korban berikut. Catat saja, 2018 lebih 41 ustadz dan ulama yang mendapatkan perlakuan yang mengerikan. Dari yang kupingnya digunting, dari yang mulutnya dibeset pakai pisau penyayat daging. Kenapa kita tidak peduli? Karena yang kena bukan keluarga kita. Kita tidak boleh memungkiri itu satu fakta secara sosiologi kita hari ini. Kita tidak peduli terhadap penderitaan orang lain kalau yang menderita itu bukan bapak lo, bukan anak lo. Ya, saya amati secara umum begitu. Memang masalah buat lo. Nah, itu fakta. Nah, mudah-mudahan ini jadi catatan, karena gerakan yang kedua adalah the New World Order. The New World Order yang bermain dengan Bavarian Illuminati, kelompok daripada Shadow Governance. Ini permainan yang dikomando oleh Komite 300. Jadi kita belajar dalam teori intelijen internasional, kita akan lihat sebetulnya cengkeramannya terlalu kuat, sehingga orang-orang yang ada dalam kelompok-kelompok yang ada tidak menyadari bahwa Amerika pun sudah sejak tahun 1870-an atau menjelang tahun 900-an itu sudah tidak ada. Karena 87% warga Amerika tidak mengerti apa kebijakan yang ada, karena semua disentralkan oleh, makanya mereka selalu menggembar-gemborkan untuk kita membenci khilafah. Konsep membenci khilafah itu adalah konsep kelompok Yahudi dan konsep musuh-musuh Islam agar dia tidak punya tandingan seimbang. Koordinasi internasional hanya dengan khilafah minhajun nubuwah, dan itu nanti akan dibahas oleh guru kita di lain waktu dan kesempatan. Yang lainnya adalah aliran-aliran sesat di negeri ini. Mungkin secara tersirat Kiai Haji Khalidwan bisa memahami kegelisahan kita. Ada satu aliran yang dia punya seragam mirip dengan polisi, ya, namanya Senko. Ya, kalau dia dibahas, ustadz yang membahas tentang dia pasti akan diperlakukan dengan sangat mengerikan. Dulu Ustadz Hartono Ahmad Jais sedang membahas mereka, dulu namanya Islam Jamaah, diserbu dan disiksa. Bulan Juli tahun 2016 atau 17, Universitas Ibnu Khaldun hancur diserbu oleh Senko. Nah, jadi gerakan-gerakan mereka ini kalau saya tarik secara kemampuan saya menekuni jaringan, mereka ternyata sambungan dengan gerakan PKI tahun 50-an. Jadi persoalan memang pembahasan ini membutuhkan forum dan membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Saya pikir saya cukupkan sampai poin kelima.
Nah, yang kelima ini yang jadi persoalan, gerakan ekonomi kerakyatan secara umum dengan poros gerakan ekonomi syariah. Saya tidak bisa lagi membayangkan kalau saya punya pertanyaan di mana-mana hampir tidak ada jawaban. Ibu-ibu saya tanya sekarang. Ibu, tolong belikan saya salami dan alhami. Di mana saya bisa dapat? Saya kasih uang. Tolong belikan saya salami dan alhami. Kenapa salami dan alhami tidak kita kenal? Kita lebih mau membeli merek yang lain yang mereka bisa dapat keuntungan 1 hari sampai 2 miliar 1 hari untungnya. Baru soal Indomie, baru soal mie instan. Jadi kelompok-kelompok musuh-musuh Islam itu memang di antara mereka kunci. Jadi pernah saya 1 hari produksi telur asin. Telur asin saya produksi ketika mulai laku keras. Tangerang Raya itu ada 350 peternak. Ketika kita mau beli telur mentah, nggak dapat, karena semua peternak sudah diijon oleh para pemilik si engkoh pemancing itu. Ditaruh 25 juta, 15 juta, 25. Jadi ketika kita datang ke sana, nggak bisa Pak, telurnya udah diminta sama si engkoh. Jadi kalau mau dilihat secara lebih jauh, rumah makan Padang, ya jalur Serpong Raya, rumah makan Padang itu banyak yang punya orang Cina. Saya ingin katakan para jamaah, kita tidak bisa lagi bicara. Makanya saya ingat, mudah-mudahan Kiai Haji Khairul Ridwan masih ingat, waktu ada Parda Tauhid, pakai masih ingat kan? Waktu mau jadi Vegeta, ya kan ceritanya Pak Kiai Khairul Ridwan, Alfian, saya mau jadi Vegeta. Lalu saya bilang, Pak Kiai dianterin. Nah, saya merasa sebagai orang Padang, saya kan keluarga saya di tepi Danau Hijau. Tenang Pak, saya bisa bahasa Padang Pak, walaupun saya lahir di Betawi. Sampai pegel kaki, nyari-nyari, nggak ada ketemu Indomaret Alfamart. Pakai bingung, ya kita nggak jadi beli ini. Ternyata di Kota Padang tidak ada. Itu sama dengan yang terjadi di Jogja. Di Jogja itu tanah-tanah tidak ada yang dijual. Beda dengan Tangerang Raya, Pamulang, Tangerang Selatan sampai Tanjung Kait, Tangerang Utara, 84% sertifikat tanah di tangan Cina. Itu salah satu sebab mengapa saya ditangkap, karena ceramah saya yang di Surabaya itu membahas bahaya penjajahan Cina. Dan saya tahu dari para hakim bahwa saya sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi mereka bilang, wah nggak mau kalau Alfian nggak dipenjara. Bagaimana hukum bisa ditentukan dengan kemauan orang, dengan kalimat-kalimat seperti itu? Ini jadi catatan buat para jamaah. Jadi catatan renungan kita yang kelima adalah gerakan ekonomi kerakyatan yang memang harus dipahami secara. Mungkin yang paling awal ibu-ibu, ayo mulai belanja di warung Pak Haji, belanja di warung tetangga sebelah. Repotnya kalau dengan ibu-ibu selisih harga 500 perak dibelain kemana-mana. Bu, saya ingat zaman saya SD Bu, tahun 70-an bareng emak saya. Bu, mau beli barang cuma selisih 2.000 aja, ngubek-ngubek ke Tanah Abang diputer-puter. Cuma nyari selisih 1.000 perak. Padahal selama nyari keliling-keliling itu kaki sampai benjut-benjut. Beli bakso 2 mangkok, beli es sudah 2 gelas. Cuma nyari selisih 2.000, belanja 40.000. Nah itu ibu-ibu tuh. Sampai sekarang belum berubah saya lihat. Ya, kalau mau nyari belanja yang murahan dikit di Uber tuh. Makanya kalau udah nemenin mama belanja, saya mah nunggu di mobil aja dah. Sekarang udah berubah belum ya? Belum ya, udah ya. Mungkin udah banyak duit kali sekarang. Nah, jadi ingin saya ajak para jamaah sekalian dengan lebih makro lagi bahwa gerakan ekonomi kerakyatan ini harus mulai kita menanyakan bagaimana IIBF yang dipimpin oleh Pak Happy Trenggono ini bisa juga ke bawah. Kelompok-kelompok yang dibangun oleh unit usaha yang dibuat oleh Muhammadiyah dengan berbagai modelnya, kita lihat. Saya buka saja, rumah sakit ini sebenarnya ingin dihancurkan oleh Siloam. Rumah sakit Kristen itu ingin menghabisi semua rumah sakit Islam. Makanya ketika kemampuan BPJS tidak bisa menghandle rumah sakit Muhammadiyah bilang tidak berketergantungan penuh. Mereka butuh, tapi mereka tidak mati. Jadi kalau mau tahu sudah ratusan rumah sakit yang belum tikar, karena ini permainan sistematik. Apalagi sekarang Jiwasraya ini sebenarnya permainan juga yang dirancang. Dengan demikian Jiwasraya nanti tidak bisa jalan, diganti dengan holding company yang baru milik mereka dengan uang APBN lagi. Habis ngerampok lagi. Persoalannya kalau jamaah mau membaca dengan telaten, ini persoalan serius.
Akibatnya nanti wakil presidennya udah ngejengkang, ya kan? Nonton nggak kemarin beliau jatuh hampir ngejengkang di kantor KPK? Kan nanti wakil presidennya adalah Ahok. Nanti Ahoknya jadi presiden, nanti wakilnya si Haritanu. Nah kelihatannya skema itu saya omong dari 15 tahun yang lalu lah, udah 10-15 tahun yang lalu. Saya khawatir ngomongan saya jadi kenyataan. Dari dulu saya udah beberekan tentang Ratna Sarumpait. Saya sudah sebut berulang-ulang tentang Andi Arief. Tapi kan terus jalan ya memang. Kenapa? Karena umat Islam lebih banyak bisa menerangkan rencana musuh tetapi tidak membangun kekuatan sendiri. Nah ini mungkin bagian terakhir dari saya, mudah-mudahan tidak melampaui batas waktu yang dialokasikan. Nah saya akan masuk apa agenda kita. Dari tawaran dari saya pada malam ini kita akan membangun optimisme. Yang pertama, mari kita eksistensi penggerak Islam baik personal maupun organisasional harus terus berbenah. Karena paling tidak ini buat saya malam ini saya acung jempol ya, bagaimanapun bisa kumpul sebanyak ini karena acara kita terbelah banyak. Ada di Atin, ada di Serpong, ada di beberapa titik di sini. Ya, alhamdulillah. Yang jelas acara kita malam ini harus menjadi catatan bahwa penggerak Islam harus terus. Kita tidak boleh kecil hati. Maka saya sempat bilang tadi pada abang saya Pak Dr. Fikri Bareno. Terus. Karena kita kaum muslimin tidak boleh mundur setapak pun sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati dan seterusnya. Karena gelora ini sekarang agak meredup. Kuncinya tentu harus memperkuat ibadah, banyak bersedekah dan banyak melakukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, keberadaan majelis kajian, pengajian. Nah, ini mungkin buat ibu-ibu. Saya ingat betul menjelang pilkada dulu tuh ibu-ibu di mana-mana pengajian politik. Ya, saya diajak oleh Bu Nur Diati Ahmad keliling-keliling pengajian politik terus. Jadi kemenangan pilkada Jakarta tuh kemarin diantaranya itu pengajian ibu-ibu. Betul saya lihat benar. Dan mungkin di backup kemudian oleh ulama-ulama dari Madura. Ya. Nah, keberadaan majelis kajian ini mungkin perlu kita renungkan bagaimana kita kembali merevitalisasi remaja masjid. Besok tanggal merah. Saya berulang-ulang menanyakan itu. Besok hari libur. Saya nggak nyebut dalam konteks hari apa. Sekarang saya cek dari ujung ke ujung. Acung tangan yang usia 17 tahun. Ya kan, nggak lebih dari 5 orang. Akhirnya kajian-kajian yang bersifat penyadaran situasi, akhbariyatul ummah, peta politik umat nggak masuk dan itu ternyata terjadi di semua masjid. Masjid-masjid sekarang ada subuh berjamaah. Seluruh Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sampai di berbagai daerah di Indonesia ini ada subuh berjamaah. Saya sering mengawali dengan pertanyaan, mana remajanya? Padahal hari Ahad. Jadi saya pikir itu yang kedua, mudah-mudahan tidak terlalu panjang lagi. Yang berikutnya, saya akan mengajak kita untuk masuk pada sebuah kesadaran tentang keterlatihan dan kesiapan fisik. Dengan berat hati, bahwa sesungguhnya yang namanya Laskar Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan kelawar hitam, pasukan super ninja, pasukan bersenjata dari kalangan Kristen itu terlatih sejak tahun 1990-an, intens sejak tahun 2001. Maka saya heran ketika saya konfirmasi dengan pihak kepolisian, kenapa Anda hanya mengotak-atik kelompok Islam dengan tuduhan teroris? Sementara kelompok-kelompok bersenjata dari kaum Kristen Anda biarkan. Saya datangi terus terang, tidak saya teriak-teriak di mimbar begini. Saya samper, saya masuk ke kantor mereka, saya tanya, kenapa kalau yang Kristen Anda nggak proses? Pertama, dilarang oleh atasan. Kedua, tidak ada duitnya. Ya. Jadi catatan buat semua. Belum kita memahami bagaimana kesiapan pasukan Pasdaran, pasukan daripada kelompok Syiah yang sudah disinyalir oleh intelijen tentara sejak 10 tahun belakangan. Kalau kita ingat bagaimana paparan dari Ustaz Farid Oqbah, itu sangat jelas.
Bagaimana mereka menyiapkan pedang dan senjata di Wonosobo, bagaimana mereka dan sebenarnya ini jadi persoalan. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Lalu kita mana? Kita ada apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal mereka terpecah belah. Alhamdulillah hari ini Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sudah punya kuda cukup banyak. Ustadz Zulkifli M. Ali dan beberapa ustaz lain sudah mulai punya tempat latihan berkuda dan memanah, dan kawan-kawan jamaah tablik juga luar biasa punya tempat berlatih memanah dan berkuda yang. Nah, dari saya tawaran kedua, menghadapi situasi ini kita harus mempunyai pemahaman teknologi modern yang canggih dengan kombinasi pemahaman konsep akhir zaman. Karena situasi itu memang tidak akan pernah kita tahu persis, maka ketika itu terjadi, tahu-tahu handphone kita nggak bisa dipakai, tahu-tahu listrik mati segala macam, kita nggak ngerti apa-apa. Nah, ini mungkin satu masukan buat saya. Yang keempat sebelum yang terakhir, terbangunnya jaringan umat dalam berbagai lini. Ya, saya lihat ketekunan dari Pak Kiai Haji Khairul Ridwan, Bang Firky Bareno dan lain-lain ini bagus. Saya lihat hari ini dan beberapa kali pengajian rutin PPI, mudah-mudahan setelah saya pulang dari penjara ini saya bisa ikut hadir ya, untuk jadi jamaah ataupun jadi apapun sebagai penggembira. Karena saya sudah coba stimulankan di beberapa daerah memang butuh Kiai Haji Khairul Ridwan yang lain. Pak Kiai selain model Bapak Kiai di mana lagi? Dia orang sekali berbapak yang bisa memimpin pengajian politik tetapi nggak ada kepentingan politik. Saya buka betul, beliau senior saya. Pak Kiai ini ngurus ngaji politik nggak ada kepentingan politik. Makhluk langka. Karena orang ujung-ujungnya sebenarnya bersandanya. Maaf ya Pak Kiai, saya bukan memuji, saya sudah pelajari top. Saya punya seniornya acung jempol. Enggak benar, beliau tidak ada. Saya tidak perlu berlebihan. Jadi pengajian politik ini memang full untuk kekuatan politik umat Islam. Saya ikuti betul ketika saya kemarin. Cuman memang sayangnya di daerah-daerah lain itu tidak ada maskotnya, masternya seperti beliau. Maka untuk itu yang keempat, ayo semua jamaah kita bangun jaringan umat ini dengan segala cara yang kita bisa lakukan, dan mari kita bangun. Dan saya Alfian Tanjung pada 2 tahun ke depan memang akan melakukan itu dengan pola atas bawah. Saya akan lakukan ke seluruh Indonesia. Karena kemarin saya safari Sumatera Utara, bulan ini safari Jawa Timur, bulan depan safari Sumatera Barat, bulan depan bersama lagi Kalimantan Barat. Sekaligus diumumkan doa restunya Pak Kiai biar saya bisa sehat. Ya, para jamaah semua, kita jangan biarkan kaum salib, kita biarkan kaum Palu Arit, kaum Syiah dan lain-lain membuat kita tidak berdaya ketika mereka melakukan apapun pada kita. Setetes darah tertumpah, kita akan lawan mereka dengan jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi sebagai penutup, nah yang kelima, hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan dan kemampuan menggunakan fasilitas modern. Saya pikir ini penting. Alat-alat, ya. Ini kan di sini nih saya tahu, saya sudah diingatkan oleh beberapa teman-teman dekat. Alfian, lu kalau ngomong sekarang jangan sembarangan. Yang rekam ada nggak sampai 10 menit langsung di YouTube. Beberapa kali saya bicara dengan kita, yang dicari karena kata-kata saya yang bisa diteruskan lagi untuk dikasuskan. Nah, jadi artinya yang kelima ini buat kita, ayo para semua adik-adik, kaum muda yang ada di sini, ibu-ibu dan teman-teman yang punya kemampuan teknologi tingkat tinggi, bagaimana pengajian seperti ini menjadi sebuah pengajian yang terus kita elaborasikan, kita kualifikasikan dalam artian yang positif, dan kemudian ini bisa jadi penyadar. Karena saya akan tutup dengan makna selembar kertas. Nanti saya sudah bincang dengan Pak Fikri juga. Ibu-ibu, tahun 80-an anak SMA negeri skala umum swasta nggak boleh pakai jilbab ke sekolah. Biar mau demo satu Tangerang, mau demo satu Bekasi, mau demo satu Jakarta, tetap dianggap melanggar peraturan pemerintah. Dengan keluarnya SK nomor tahun 16 nomor tanggal 16 tahun 1991 bulan Februari, maka jilbab itu diperbolehkan. Kalau pelarangan itu kemarin dalam oleh Ahok, tidak nasional. Sama dengan bersikap kita kepada Uyghur. Ada 80% lebih, 90% kurang lebih bangsa kita Muslim.
Kita model nasionalnya juga tetap aja gitu-gitu aja. Kenapa? Yang didengar di PBB itu perwakilan bangsa kita. Apa artinya? Politik itu penting. Perwakilan politik itu menentukan langkah umat. Nah sekarang kita banyak yang tidak bisa berbuat seperti itu karena memang persoalan politik hari ini jadi mahal. Nah dari saya mungkin sebagai penutup, tentu buat kita tidak boleh kita kehilangan optimisme. Dan jangan khawatir bahwa musuh-musuh itu juga sedang kebingungan menghadapi kita. Mereka tidak cukup kuat sebenarnya. Haba al-mastura. Mereka bagaikan buih yang ada di tepi laut. Yang penting buat kita, karena saya punya semacam doktrin dalam konsep perjuangan yang saya lalui. Apabila kau tumbuhkan rasa berani, kau tumbuh di hatimu rasa beranimu, kau tumbuhkan keberanian dalam kelompok dan komunitasmu dan jamaahmu, maka Allah akan tak jatuhkan rasa takut ke hati mereka. Kalau kita takut, dia jadi berani. Terlalu sering kelakuan-kelakuan yang mereka lakukan kepada hari ini masih lebih 50 orang ustaz-ustaz di dalam penjara tanpa ada yang nolongin. Saya juga nggak bisa ngomong lagi. Ya, memang kan dikit-dikit penjara, dikit-dikit penjara, nggak ada yang bisa menjelaskan. Ya. Dan lembaga bantuan hukum saya nggak tahu lagi apakah memang masih bisa membela untuk ustaz-ustaz dan tokoh-tokoh dari berbagai daerah. Kalau saya ya kebetulan terlanjur agak dikenal aja. Yang lain kan udah melesat berapa tahun nggak bisa. Ada yang udah belasan tahun, ada yang udah mau tahun. Ya, saya pikir itu saja. Mungkin nanti akan ada closing statement atau arahan taujih politik dari guru kita. Saya Alfian Tanjung, mohon maaf. Intinya buat para jamaah semua, sebagai kata akhir dari saya, Indonesia kita sedang tidak baik-baik saja. Umat Islam dalam bahaya, gerakan Kristen, gerakan komunis, gerakan Syiah, dan gerakan lain mereka bersiap untuk melakukan tindakan yang berujung dengan pertumpahan darah. Persoalannya kita belum percayaan kalau belum kejadian. Itu saja yang saya ingin katakan. Ya kita belum masa sih begitu. Jadi bagusnya kejadian dulu. Kalau ada kejadian baru percaya. Mari kita tunggu kejadiannya atau kita bersiap.